Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Mas Abiyu masih bersama kami ya? Ya, Ini kan besok direncanakan ada pertemuan dengan Wali Kota Bekasi. Ini yang hadir diundang adalah para pemilik kafe dan juga tempat hiburan. Katanya mau ada evaluasi. Apakah kafe, tempat hiburan, tempat makan boleh untuk tetap buka? Ini kan kalau tidak ada kasus Anda, kemungkinan besok tidak ada pertemuan itu. Anda mohon izin. apa yang dikatakan oleh teman-teman sesama pemilik kafe atau tempat hiburan? Jadi sejauh ini sih Mbak ya, yang kebetulan kita ada grup juga komunikasi di beberapa media sosial dengan beberapa pelaku usaha di sekitar Galaksi dan sekitarnya. Jadi harapan saya sih dengan adanya acara besok, jadi lebih menentukan jam operasional untuk kafe kita sampai jam berapa dan batas dine-in itu sampai jam berapa. Karena kemarin sempat ada miskomunikasi dengan beberapa pihak kecamatan kita sendiri, karena di surat peraturannya itu tidak dicantumkan untuk masalah dine-in sampai jam 9 malam. Tapi namun batas maksimal untuk adanya keberlangsungan usaha itu memang dicantumkan sampai jam 11 malam. Sejauh ini sih Oke, seperti itu sih Mbak. oke. Kayak gitu. Tapi ketika kafe Anda viral, apa yang terjadi di sana sudah bisa dinilai oleh seluruh masyarakat bahwa itu memang melanggar protokol kesehatan, sehingga besok teman-teman Anda juga harus ikut ketemu dengan Pak Wali Kota. Ada rasa bersalah nggak nih? Tentu ada rasa bersalah dari saya, terutama pihak manajemen saya. Itu yang pertama, makanya saya sampaikan di sini secara langsung untuk permohonan maaf untuk semua media yang ada atau media-media berita yang sudah ikut meliput berita tersebut. Kita di sini terbuka banget, pihak kita juga agak sedikit down sebenarnya mengenai kejadian ini. Karena di sini kan saya juga memiliki karyawan yang lumayan banyak bisa dikatakan. Mereka juga butuh. Ada berapa karyawan, Mas Abiyu? Total di sini ada 15 orang dan saya kebetulan mengelola beberapa pihak musik juga, musisi yang total dalam setiap harinya ada 5 personil, ya kurang lebih ada sekitar 30 orang yang kita berikan rezeki di sini Mbak. Untuk itu saya harap banget semoga ke depannya dengan adanya kejadian ini kita bisa lebih waspada, Oke. bisa lebih kooperatif lagi mengenai COVID ini. Untuk itu beberapa hari ini kita manfaatkan untuk membersihkan lingkungan kita sendiri. Kita juga ada rencana untuk rapid test untuk beberapa semua karyawan yang ada di sini. Bahkan nanti kita ada rencana untuk mengeluarkan rapid test untuk beberapa customer yang ingin datang ke tempat kita. Oke, Mas Abiyu, selama pandemi ini udah hampir 7 bulan, saya bayangkan pasti kemarin sempat buka tutup begitu ya. Kondisi kafe Anda seperti apa? Kondisi keuangan pendapatannya? Sejauh ini Mbak, di awal PSBB kita lumpuh total sih untuk masalah keuangan, bahkan bisa minus. Tapi di sini kita tetap kerja keras memaksimalkan kondisi yang ada. Dan ya alhamdulillah sih di 2 bulan terakhir ini keuangan udah mulai stabil. Paling nggak kita bisa menggaji karyawan dan mereka bisa tetap melangsungkan hidupnya masing-masing seperti ada yang baru masuk kuliah, segala macam. Sempat ada PHK tidak? Sejauh ini PHK tidak ada dari pihak kita, karena kebetulan dari posisi saya dan rekan masih bisa mengcover untuk masalah biaya-biaya yang mereka. Oke. Pak Tri, tadi pertanyaan saya sebelum jeda. Ini kan masih banyak daerah wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi di Bekasi yang buka, sehingga katanya sebagian warga DKI Jakarta yang kesulitan cari tempat untuk makan, untuk nongkrong, untuk cari tempat hiburan gitu, akhirnya ke Bekasi. Ini betul tidak sih Pak? Jadi gini Mbak Sofi ya, jadi saya kira saya ingin meluruskan juga ya bahwa kami dari pemerintah Kota Bekasi dengan 3 pilarnya Pak Kapolres dan Pak Dandim, kita selalu lakukan rapat yang memang kita lakukan evaluasi hampir tiap minggu. Ya, sehingga kita pantau pergerakan yang ada bahwa memang kita alami ya konstelasi dalam 3 minggu terakhir ini ada satu peningkatan. Tetapi terus menurun ke bawah. Ya, 3 minggu yang lalu kita masih TR itu di Kota Bekasi hampir 1,55. Kemudian turun 1,4 dan kemarin minggu lalu 1,1. Nah nanti kita lihat minggu ini kita berapa. Jadi artinya bahwa memang kita lakukan evaluasi bukan hanya karena kemudian terjadi ada sesuatu yang luar biasa terkait dengan penutupan kafe. Jadi memang terus kita lakukan, termasuk terkait dengan jam operasi dan sebagainya.
Nah ini memang untuk di beberapa daerah wilayah perbatasan mungkin saja terjadi ya seperti yang kalau kita lihat di seputaran Jati Sampurna itu kan terdiri dari hampir 3 kota kabupaten. Ada pemerintah DKI, kemudian masuk ke Jakarta, kemudian masuk ke Depok. Itu mungkin saja karena bertransformasi, karena merupakan dalam satu area yang sangat terbuka. Ya, tetapi kalau secara umum kemudian masuk ke dalam kota Bekasi, saya kira ini masih perlu harus ada pengkajian dengan data yang lebih pasti lagi. Jadi, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau kemudian orang Jakarta, kemudian atau orang Depok datang ke Bekasi. Tetapi kalau ya. Pak Tri, kalau tadi yang disebut oleh Mas Abiyu tentang adanya miskomunikasi, Mas Abiyu sangat hati-hati ini karena sudah bikin kesalahan, dia tidak mau bikin kesalahan lagi dengan bilang bahwa ada peraturan yang tidak jelas begitu tentang aturan dine-in, tentang aturan jam berapa boleh buka. Akankah dari pemerintah kota ini memastikan bahwa aturannya bisa jelas, bisa lebih firm lagi supaya tidak ada interpretasi ganda? Ya, saya kira kalau soal itu hanya berbeda interpretasi saja. Nah, itu tapi kan jadi masalah. Ya, makanya ini yang saya kira nanti akan kita lebih optimalkan saja. Tetapi sebetulnya hampir di semua media sosial yang kita miliki, ya kalau saya ini dapat berita ini aja melalui Twitter. Ya, pagi saya dapat, kemudian masuk ke dalam IG saya, kemudian sorenya kita sudah responsif. Jadi kalau saya kira Mas Abimayu, kemudian seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi sudah sangat terbuka terkait dengan apakah itu masukan, ide, kemudian harapan dan keinginan yang akan dicapai oleh warga masyarakat. Bang Pepen 03, Mas Tri Adianto itu saya kira sangat terbuka 1 kali 24 jam, baik itu Twitternya, IG-nya dan sebagainya. Jadi kalau hal-hal yang memang ada satu kekurang jelasan, nggak apa-apa dikonfirmasi. Tapi aturan saat ini untuk tempat hiburan dan juga tempat makan seperti apa Pak Tri? Ya itu tadi, sudah disampaikan, dine-in-nya cuma sampai jam 9. Ya, kemudian memang operasionalnya bisa sampai jam 11 malam. Ya itu untuk tempat-tempat seperti pub, kafe, bar, dan kegiatan untuk spa dan sebagainya. Nah ada juga yang terkait dengan karaoke. Nah itu ada beberapa aturan yang sudah kita tetapkan. Ya, jadi ada beberapa yang kemudian secara spesifik sudah diperjelas di dalam instruksi maupun keputusan dari wali kota. Besok pertemuannya adalah dengan wali kota. Wali kota akan bertemu dengan para pemilik tempat usaha, kafe dan juga hiburan. Kira-kira isinya akan seperti apa, Pak? Ya, saya kira itu tadi. Mungkin di dalam rangka satu untuk lebih mengoptimalkan terkait dengan ketentuan yang ada. Kemudian kita juga akan mendengar dari masing-masing pengusaha yang ada, dan kita minta adalah bagian dari komitmen, konsistensi. Ya, pemerintah sudah memberikan satu ruang, pemerintah Kota Bekasi, ruang kepada mereka untuk tetap melakukan usaha, tetapi tentunya komitmennya adalah bagaimana mereka bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga yang paling utama adalah pemilik dari pada kafe itu sendiri. Sepanjang pemilik kafe itu kemudian konsisten, disiplin, dan mampu menjaga protokol kesehatan, saya kira secara jelas nanti pengunjung kemudian akan dapat mengikutinya. Kalau ancaman penutupan ada, Pak? Itu makanya kita ancaman penutupan kita sudah tutup ya bagi kemudian nanti para pelaku usaha yang kemudian masih saja nakal ataupun memberikan ataupun lalai ya. Kalau ini kan yang terjadi karena kelalaian. Pihak manajemen melihat bahwa ada karyawan yang tidak masuk pada hari itu, tetapi kemudian mereka mengadakan acara dengan jumlah pengunjung yang saya kira tidak bisa terantisipasi oleh pemilik kafe. Oke, Pak Tri, tadi Mas Abiyu sempat bilang bahwa saat ini posisi kafe ditutup tapi tidak tahu untuk seberapa lama. Kira-kira akan berapa lama dan bentuk hukuman untuk kafe broker ini apa, Pak Tri? Saya kira nanti kita lihat akan hari Senin, nanti akan ada suatu tim evaluasi yang akan dibentuk. Kita akan lihat seberapa besar kemudian kesalahan yang dilakukan oleh broker. Pada intinya bahwa ini adalah hanya ingin memberikan efek domino ya, bahwa pemerintah akan tegas. Kalau misalnya mereka masih main-main, mereka tidak disiplin, kita juga akan tegas ya. Kita sudah memberikan kesempatan kepada seluruh pemilik kafe, tetapi kalau mereka tidak mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, pemerintah akan kemudian melakukan kewenangannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Mas Abiyu, terakhir, kita tahu bahwa saya pribadi tahu bahwa ini situasinya memang sedang sulit. Anda juga dalam posisi harus menggaji karyawan, tapi kan kondisinya pandemi. Toh semua orang memang mengalami kesusahan begitu.
Kalau sudah ada kejadian seperti ini, komitmen Anda ke depan akan seperti apa? Ya, untuk masalah komitmen ke depannya sesuai peraturan yang ada di Bekasi, kita akan tetap menjalankan peraturan tersebut dan membenahi lagi, terutama dari sisi bidang usaha saya sendiri di sini, dari segi tempat segala macam dan operasional, kita ikutin aturan pemerintah. Karena sejauh ini yang saya lihat, Mbak, sebenarnya pemerintah Bekasi juga sudah mengasih ruang selebar-lebarnya untuk para pengusaha UMKM. Ya, di sini saya sebenarnya cukup senang sih sebenarnya dengan adanya aturan dari pemerintahan Bekasi. Tapi di sisi lain saya juga merasa kecewa dengan diri saya sendiri masih tetap melanggar segala prosedur yang ada. Sebelumnya saya terima kasih juga buat Patri, dan beberapa hari lalu saya sering sekali menemui seperti beberapa kepolisian, baik dari kepolisian, Babinsa, dan beberapa Satpol PP. Di situ sebenarnya saya sudah dikasih arahan segala macam. Oke. Tapi memang kondisionalnya saja kita kemarin mengakui kesalahan untuk melanggar hal ini. Baik, Mas Abiyu terima kasih, Pak Tri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat terus.